Shalom saudara semua yang dikasihi Tuhan, secara khusus jemaat pengerja dan seluruh tim penggembalaan yang ada di GBI Oasis. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun GBI Oasis yang ke-20. Saudara, usia 20 tahun adalah usia yang dewasa. Maksudnya apa, Pak? 20 tahun itu seseorang itu sudah dewasa, udah matang. Oleh karena itu, pesan saya berharap GBI Oasis, pengerja, mulai dari gembalanya, wakil gembalanya, pengerjanya, jemaatnya, semua menjadi dewasa. Pak, tanda bahwa seseorang itu dewasa itu bagaimana? Orang yang dewasa, kalau anak kecil ya, hal-hal kecil itu bisa bertengkar dan menyebabkan perkelahian. Itu kalau anak-anak kecil ya. Makanya suka saudara lihat kalau perkara mainan aja bisa mengakibatkan sebuah perkelahian ke anak-anak. Nah, kalau dewasa gimana, Pak? Dewasa itu mampu mengelola perbedaan. Kalau ada perbedaan, dikelola. Sehingga yang perkara besar, masalah besar, persoalan besar harus dikecilkan. Dan persoalan yang kecil dihilangkan. Oke? Nah, jangan perkara kecil dibesarkan mengakibatkan kebakaran. Kenapa? Ulang tahun yang ke-20 saya pesan ini. Sebab saya rindu tidak ada lagi terjadi konflik perpecahan yang terjadi di Oasis. Sebab Oasis ini sudah mengalami pertumbuhan yang bagus. Setelah bagus, nanti tidak mampu lagi mengelola perbedaan konflik yang terjadi, sehingga akhirnya terjadi disunity. Sedangkan Tuhan itu berfirman seperti ini. Ini penting ya. Ini rumus daripada pertumbuhan. Kalau gereja Oasis mau bertumbuh, dengarkan pesan saya hari ini. Gembala, jemaat, para pengerja, semuanya mesti mendengarkan. Ini rumus bertumbuh. Efesus pasal 4 ayat 1, judulnya Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Kenapa sih saudara berbeda? Emang karunianya berbeda. Ya, talentanya berbeda. Jadi kalau ada perbedaan itu anggap biasa. Karena memang ayat yang pertama dikatakan, sebab itu aku menasehatkan kamu. Aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Jadi nomor satu, ini rumus kalau kita mau bertumbuh, gereja mau bertumbuh. Yang pertama, semua orang harus bekerja atau melayani sesuai dengan panggilannya atau berpadanan dengan panggilannya. Nah, berarti tidak boleh ada jemaat yang hanya datang, pengerja yang hanya datang tanpa melakukan sesuatu. Saudara mesti menggunakan karunia, talenta yang saudara terima dari Tuhan. Tidak ada jemaat yang nggak punya talenta, minimal 1 talenta. Ada yang 2, ada yang 5. Nah, mari gunakan talenta, karunia yang Tuhan beri. Kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri dalam hidup saudara digunakan untuk membangun, bukan untuk mendiskreditkan yang lain. Aku lebih hebat dari kamu, bukan. Aku lebih top dari kamu. Iya, pada karunia itu. Sedangkan yang lain punya karunia yang lebih bagus dari kamu. So that's why satu dengan yang lain belajar masing-masing menggunakan karunianya untuk membangun jemaat atau membangun gerejanya, gereja. Nah, Pak, bagaimana supaya bertumbuh? Ayat berikutnya, ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati. Ini cara untuk saudara bisa unity. Rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan ini pesannya, berusahalah memelihara kesatuan roh
oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu dipanggil kepada pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Apalagi Pak? Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua Allah, di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Jadi Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Efesus, karena mereka sering terjadi perpecahan, sama juga jemaat yang ada di Korintus. Nah, dia berkata, ini rumus pertumbuhan. Masing-masing orang, tadi yang saya katakan, setiap orang yang punya talenta dipakai untuk membangun. Itu bagian pertama. Saya sebut gift atau karunia atau pemberian yang dari Tuhan. Lalu ditambah unity, kesatuan. Itu menghasilkan growth atau pertumbuhan. Itu sebabnya di WTC Families ini saya itu menekankan betapa pentingnya unity. Walaupun kamu berbeda, gimana bisa unity Pak? Satu punya karunia ini, satu punya. Gimana caranya supaya unity? Nih ayatnya jelas. Nomor 1, hendaklah kamu selalu rendah hati. Rendah hati. Artinya gimana Pak? Artinya kamu menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Itu orang yang rendah hati, menganggap yang lain penting. So that's why tidak boleh satu ngotot, yang satu ngotot. Semuanya ngotot-ngototan dan berakhir dengan sebuah perpecahan. Jadi gereja yang dewasa, pengerja yang dewasa, jemaat yang dewasa mampu mengelola perbedaan. Kalau ada perbedaan, itu biasa. Unity is not uniformity. Unity atau kesatuan itu bukan keseragaman. Unity is not uniformity. Kalau saudara seragam, kamu nggak punya karunia yang berbeda. Justru di dalam gereja harus terjadi perbedaan, karena yang satu jadi tangan, yang satu jadi kaki, yang satu jadi mata. Mana mungkin dalam satu gereja cuma satu tok matanya? Ngeri sekali. Kalau semua jadi mata, ngeri sekali. Nggak ada tangan, nggak ada kaki. So that's why gereja harus memiliki karunia yang berbeda, tapi harus rendah hati, menganggap yang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Lalu kemudian belajar lemah lembut dan belajar sabar. Jadi orang yang sabar itu melihat bahwa semua persoalan tidak harus aku yang menang. Itu orang rendah hati, orang yang sabar. Tidak aku yang harus menang, aku bisa ngalah demi orang lain bisa dipakai Tuhan. Wow, kalau ini kau lakukan saudara, masing-masing punya karunia. Dan yang lain, ayo pakai karuniamu, pakai karuniamu. Wow, memasuki tahun yang ke-21, GBI Oasis kalau melakukan apa yang saya sampaikan hari ini pesan Tuhan bagimu. Kalau kau lakukan, kau anggap yang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Tidak menganggap aku lebih hebat, aku lebih penting, aku lebih berkuasa, aku lebih dipentingkan. No. Kalau itu yang terjadi, kamu tidak akan pernah bisa bertumbuh. Kalau mau gereja bertumbuh, ini rumusnya. Give, semua orang melakukan panggilan. Plus, unity. Ingat, unity is not uniformity. Ditambah dengan kesatuan, maka akan sama dengan pertumbuhan. Give plus unity equal with growth. Kalau saudara unity, semua orang bekerja pada panggilannya masing-masing, saya percaya di usia 21, GBI Oasis akan bertumbuh, akan berkembang, dan banyak dipercayakan jiwa-jiwa oleh Tuhan kepada GBI Oasis. Selamat ulang tahun yang ke-21. God bless you. Percaya kau benteng perlindungan, kekuatan yang baru kau berikan, pasti tersedia kemenangan.